Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kali ini kita akan belajar di mata pelajaran program khusus, yaitu tentang materi tentang membuat cah kangkung. Kita akan belajar apa saja bahannya, alatnya, dan juga bagaimana cara pembuatan cah kangkung. Pasti kalian sudah tidak sabar ingin masakan cah kangkungnya, dan kalian akan membuatnya secara mandiri dan juga berani. Ayo kita akan mengenal bahannya terlebih. Oke, yang pertama kita akan ada bahan, apa ini namanya? Ya, pertama adalah cabai. Untuk cabai kalian bisa sesuaiin. Kalau kalian suka pedas berarti cabainya banyak. Kalau kalian tidak suka cabai, tidak suka pedas, bisa sedikit cabainya. Lalu yang kedua adalah bawang merah. Nah, ini kita siapkan 3 siung bawang merah. Lalu juga ada bawang putih 1 siung saja. Lalu garam. Nah, garam ini nanti sesuaikan ya, jangan terlalu banyak, nanti rasanya asin. Lalu kita gunakan juga gula. Lalu kalian bisa juga menggunakan tomat. Lalu bisa menggunakan daun salam. Lalu ada udang ebi, udang kering ya, yang kasih air biar mekar. Tapi kamu juga bisa menggunakan bahan lainnya ya. Lalu ini adalah penyedap rasa, kalian bisa gunakan itu. Dan nanti akan ada air, 2 sendok air untuk membasahi kangkungnya. Dan pastinya kangkung yang kita butuhkan ya, ini 1 kangkung. Itu bahan-bahannya. Untuk alatnya yang pertama kita menggunakan pisau, lalu ada talenan, lalu ada penggorengan ya, dengan spatula juga ya. Dan oh iya, tadi bahannya 1, butuh minyak. Itu bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kangkung. Oke, kita akan membuat yang pertama. Jangan lupa ketika memasak kita akan menggunakan celemek ya. Oke, kita gunakan celemeknya terlebih dahulu. Jangan lupa di belakangnya diikat. Celemek ini untuk kalian saat masak tidak kena minyak, kotoran, dan seterusnya. Setelah gunakan celemek, kita akan mencuci tangan. Cuci tangan yang bersih. Oke, kita lap. Oke, setelah kita cuci tangan, sudah pakai celemek, kita akan mulai. Yang pertama kita akan selanjutnya kita akan membersihkan dulu kangkungnya. Membersihkan kangkungnya dari kotor-kotoran. Itu ada kotoran ya, banyak seperti kayak nasi itu ya kotorannya. Banyak kotorannya ya di bawah. Setelah itu kita akan memilih kangkung yang segar dan juga yang cocok untuk kita buat, dan kita akan membuang yang warnanya kuning dan juga yang kurang bagus. Nah,
Berikutnya kita butuhkan talenan dan juga pisau untuk memotong dan juga memilih kangkung yang segar dan enak. Kita akan membuang, tidak lupa nanti ada tempat sampahnya. Nah, oke, kita akan pilih kangkungnya yang segar. Anak-anak, yang pertama kalian harus membuang adalah seperti ini, kangkung yang jelek itu ya, warna ini kita potek lalu kita buang. Jadi kita pilih yang segar seperti ini, segar. Nah, yang segar-segar seperti ini kita pilih. Yang tadi warna yang sudah tidak bagus itu kita buang. Jangan lupa di potek bukan di ujungnya, tapi di ininya ya. Masuk yang layu juga nih seperti ini, nggak usah yang layu. Lalu berikutnya yang kalian harus perhatikan adalah melihat apakah ada daunnya yang berwarna kuning. Nah, seperti ini nih. Yang berwarna kuning ini itu tidak layak untuk kita konsumsi. Jadi ini kita buang. Ya. Nah, jadi kita pilih dari sekian banyak kangkung ini, mana yang segar, mana yang tadi berwarna kuning, mana yang sudah jelek ya. Kita pilih. Nah, ini juga termasuk kita menemukan. Nah, masuk ini. Nah, sudah dimakan ya. Kita potong ya. Jangan lupa potongnya di sebelah sini. Kita potong, lalu kita buang. Nah, setelah kita sudah memilih, sudah melihat kangkung yang segar dan juga mana kangkung yang tidak segar untuk tidak kita konsumsi, baru kita potong. Yang pertama kita potong ini dulu, akarnya ya. Kita potong akarnya menggunakan pisau ya. Hati-hati dalam penggunaan pisau, tangannya jangan terlalu dekat, nanti bisa berdarah. Kita potong. Oke, kita langsung buang ke tempat sampah. Selanjutnya kita siapkan tempat ini untuk wadah ini kita untuk memotek menggunakan tangan saja bisa, atau menggunakan pisau pun bisa. Nah, kita akan memilih. Nah, jadi yang bagus kita letakin sini. Nah, potongnya kalau kita ada dua ini boleh ambil satu di sini, boleh langsung yang ini. Nah, taruh di sini. Apakah daunnya saja, akarnya boleh dimakan? Boleh ya, boleh kalian konsumsi ya. Lebih cepat menggunakan tangan, atau kalian bisa menggunakan pisau ya. Jangan lupa untuk melihat apakah si daunnya itu segar atau tidak ya. Nah, untuk jumlah kangkungnya berapa banyak menyesuaikan apa yang kalian mau gitu ya. Kalau kalian ada banyak ya bisa dibanyakin, kalau tidak ada ya seadanya aja ya. Kita akan perhatikan menggunakan pisaunya. Nah, pisau nih caranya nih. Nah, akarnya bisa dipotong nih gini ya kalau gunakan pisau. Nah, jadi banyak cara ya, bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan tangan. Kita lanjutkan pakai tangan. Lanjut ya. Ya, harus sabar ini ya, jangan buru-buru ya. Harus sabar melihat mana yang daun yang bagus ya untuk kita konsumsi, mana yang perlu kita buang.
Oke. Bagus, kita potong. Ini aku sih yes, bagus. Oh yang ini aku sih yes. Yang ini aku sih yes, bagus. Ya, terus tidak ada warna kuning, tidak ada yang bolong daunnya, tapi aku sih yes, bagus. Jangan panjang-panjang ya. Nah, ini sudah. Nah, sudah kita pilih kangkung yang segar ya, dan boleh kita cuci sekali lagi. Boleh kita cuci sekali lagi. Terasa masih ada kotoran. Menaruh ini karena basah, jangan di tempat yang sembarangan, karena harus dekat dengan wastafel biar hasil dari basahnya ini tidak becek ya. Oke, kita taruh sini. Kita akan beranjak ke bahan lainnya. Kita akan pertama cabai. Cabai jangan lupa kita buang ujungnya terlebih dahulu. Kita buang ujungnya ya. Nah, kalian bisa gunakan cabai merah atau cabai rawit ya. Untuk banyaknya tadi lo bilang disesuaikan ya. Selanjutnya bawang ya, kita kupas bawangnya. Boleh menggunakan pisau kalau jika memang terlalu keras. Yang berikutnya bawang putih satu aja cukup. Kalau keras boleh menggunakan pisau. Jangan lupa sampahnya dikumpulkan jadi satu tempat, dan biar nanti kita buang ke tempat sampah. Oke, cukup satu sepertinya. Setelah ini, setelah kita kupas ya, setelah kita kupas, untuk menjaga kebersihan kita cuci. Ayo, boleh cuci menggunakan tangan, begini boleh ya, cuci sampai bersih sebelum kita potong dan sebelum kita masak ya. Oke, sudah. Kita kembali lagi ke meja. Lalu berikutnya kita akan potong cabai. Untuk potong cabai, Bapak ingatkan kembali, kalian nggak perlu satu-satu begini. Kalian bisa gabungin tiga-tiganya di satu ya, tapi diluruskan ya, lurus gini ya, yang Bapak pernah ajarin ya. Selanjutnya baru kalian potong. Boleh dipotong miring, kita lihat, boleh maju depan, kita lihat, kita potong, boleh potong miring, boleh sesuai ukuran ya. Kalau ada yang suka besar-besar, ada yang suka tipis-tipis, silakan disesuaikan. Hati-hati sekali lagi dalam penggunaan pisau ya, harus tidak perlu buru-buru. Nah, kayak waktu itu tebuk ya, bukan buru-buru. Nah, jadi kalian bisa menyesuaikan, harus pelan-pelan aja, nggak perlu. Kalau kalian dijago boleh tak gitu boleh ya. Nah, boleh. Cabainya sudah, yang kecilnya juga boleh satu-satu kayak gini ya. Pokoknya kalian ini kalian boleh yang tadi langsung 3 ya. Bapak kasih 2 teknik langsung ya, boleh taruh gitu. Boleh gitu ya. Nah, boleh. Hati-hati tangannya ya. Oke, cabai sudah,
bawang. Untuk bawang kita iris dari samping, ya boleh begini langsung. Nah, kalau bawang hati tipis-tipis, jangan besar-besar. Pisaunya harus yang tajam ya, jangan yang tumpul. Nah, kita geser seret. Kalau misalkan bawang dirasa bawang merahnya ini banyak, nah berarti kalian harus menyesuaikan bawang putihnya gitu. Bawang putihnya boleh tadi tambahin satu lagi ya, jangan lupa tuh. Ini boleh dikeprek gini ya caranya tuh. Nah boleh, jatuh. Nah, lalu kalian boleh dikeprek. Nah, potong sekali lagi boleh, dua sisi. Karena ini beda dengan bawang merah ya, ini harus kecil-kecil. Nah, potongan tomat ya, ini tomatnya sudah dibersihkan, ini dipotong 4 ya, 4 boleh dilihat tengahnya ya, ambil tengah. Nah boleh potong gini 4. Nah, kalian jadi meja matematika, nah jadi 1/4. Kita berada di dapur dan kita langsung masak. Kita taruh dulu wajahnya, kita gunakan minyaknya jangan banyak-banyak, sedikit aja secukupnya. Oke, jangan lupa taruh minyak di tempat yang sesuai. Nah kita akan masak, jangan lupa tekan ke bawah ya, apinya pun yang api sedang saja. Oke ya. Nah tadi kita sudah nyalain kompor ya, kita panaskan dulu minyaknya ya, panas ya. Kita siapkan tadi irisan-irisan ya. Ya, pertama adalah bawang putih, kita taruh sini. Nah itu ya, bawang putih kita iriskan sampai harum dan juga warnanya kekuningan ya. Terus selanjutnya kita bawang merah. Oke, bawang merah. Kita masukkan cabai, tomatnya tadi ya. Oke, masukkan tomat. Daun salam yang sudah dicuci ya. Lalu ebi yang sudah disuir-suir. Sudah semuanya, nanti ini kita siapkan, nanti kita masukkan kangkungnya. Tambahkan air sebanyak 2 sendok air ya, nanti kita masukin untuk melarutkan air. Kita tambahkan garam secukupnya ya, garam. Lalu kita tambahkan lagi gula, jangan terlalu banyak gula, buat rasa, dan penyedap rasa secukupnya aja.
Oke. Berikutnya baru kita oseng-oseng. Nah, tuh sudah kelihatan tuh. Wah, kita bagian terus ya. Seperti itu ya, kita kembalikan terus yang bawah ke atas terus gitu ya. Nah, itu lihat ya, warna kehijauan dan sudah matang ya. Ayo tuh, banyak ya. Wah, ini bisa kalian masak untuk ke orang tua, ke kakak, ke adik ya, saudara semua bisa kamu masakin. Wah, luar biasa kamu. Atau kamu bisa usaha membuat cah kangkung ya. Ini di restoran sangat banyak ini yang minat ini cah kangkung. Wah. Oke, kita kalau sudah wah ini ya udah harum, kita matikan dulu kompornya. Nah, oke, kita pindahkan ke hidangan. Tomat kita hiasan. Wah, tara, cah kangkung ala kelas 12 SLB Negeri 5 Jakarta. Selamat menikmati. Kita nikmati ya. Selamat menikmati. Magnus. Enak terus. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Delicious. Oke, yang terakhir dari semua sudah kalian buat, jangan lupa meletakkan dulu celemaknya ke tempatnya dan juga membersihkan alat makannya ya. Terus mencoba makanan, membuat kuliner untuk kalian sendiri dan pastinya buat keluarga di rumah ya. Semoga cah kangkung ini bisa bermanfaat buat kamu, dan nanti kalau ada yang lulus ada rencana ingin berjualan cah kangkung, semoga laris, maknyus dan enak terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mandiri dan luar biasa.